Pemirsa, hari ini Josefa Alexandra, siswi SMA Negeri 1 Pontianak yang jawabannya disahkan oleh juri akan bertemu dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka. Nah, Malin dan juga pemirsa, sebelum pertemuan ini berlangsung, rekan kami Randi Alfaras juga sempat berbincang dengan Josefa terkait dengan lomba cerdas cermat yang diadakan MPR yang kini menjadi sorotan publik. Pemirsa, lomba cerdas cermat 4 pilar MPR tingkat Kabupaten Kalimantan Barat ini menjadi viral di media sosial usai adanya penilaian yang dinilai keliru dari Dewan Juri. Tentu ini berhasil untuk menjadi viral di media sosial sehingga ini menarik perhatian dari berbagai pihak, baik dari pemerintah bahkan juga dari MPR sendiri sudah memberikan statement, terutama juga dari netizen yang berhasil mengangkat kasus ini sehingga saat ini dari siswa SMA 1 Pontianak yang menjadi peserta di lomba tersebut dipanggil ke Jakarta untuk bertemu dengan sejumlah pejabat. Kali ini saya berkesempatan untuk berbincang langsung dengan peserta lomba cerdas cermat yang berasal dari SMA N 1 Pontianak utamanya yang mampu untuk protes kepada Dewan Juri atas kekeliruan yang terjadi. Kita akan coba ajak Anda berbincang langsung dengan para siswa tersebut. Halo teman-teman, halo Ocha. Ocha, apa kabar? Baik, Mas. Oke, gimana perjalanan dari Kalimantan ke Jakarta? Lancar gak? Lancar, begitu. Oke, Ocha, mungkin aku mau tanya-tanya sedikit ya soal peristiwa yang kemarin nih. Kan sempat viral ya di media sosial soal keberanian Ocha nih untuk memprotes kebijakan dari Dewan Juri. Ocha gimana? Mungkin apa sih perasaannya saat ini Ocha menanggapi kondisi tersebut? Pertama-tama saya dan tim tidak menyangka bahwa video tersebut bisa booming di berbagai media, dan dari kami juga berterima kasih sebesar-besarnya atas dukungan dan aspirasi positif dari masyarakat luas, dan semoga hal ini dapat menjadi semangat dan motivasi bagi kami untuk terus melangkah dan berkembang nantinya. Oke, saat ini gimana perasaannya? Gugup kah atau malah semakin bersemangat? Ya kan nanti bakal ketemu dengan sejumlah pejabat ya, bahkan juga kabarnya mau ketemu Mas Wapres ya. Jujur Mas, kalau kita sendiri ini kan kemarin baru saja diinformasikan nih kalau kita dari tim SMA Negeri 1 Pontianak akan berkunjung ke tempat kepresidenan Wakil Presiden. Jujur di sini kami sangat kaget dan juga semangat gitu untuk bertemu dengan beliau. Gitu. Ocha, aku pengen tanya ketika kamu memprotes Dewan Juri ya, sebetulnya apa sih yang ngedorong kamu tuh untuk berani menyampaikan protes ke Dewan Juri ya, Ocha? Mas, untuk saat itu kami dengan rasa dari Ocha sendiri untuk merasa bisa berani itu karena kita adanya kunci jawaban itu pastinya sudah kita pelajari gitu Mas, dan kunci jawaban itu yang telah Ocha lontarkan itu udah sesuai, jadi makanya untuk mendapatkan dari poin itu sendiri pastinya kita menggunakan hal-hal yang sudah kami pelajari seperti itu. Kalau yang Ocha pikirkan saat di atas panggung itu apa sih Ocha ketika saat lomba itu berlangsung? Boleh diceritakan. Saat di atas panggung berlangsung, fokus saya hanya kepada soal dan bersikap tenang agar bisa berpikir jernih. Ketika pertanyaan itu dinilai Dewan Juri keliru gitu ya, apa sih perasaan Ocha saat itu? Perasaan saya kaget sih Mas, karena ternyata setelah saya selesai menjawab kan pertanyaan dilemparkan ke regu B dan regu C, tetapi terdapat kesamaan substansi jawaban yang dijawab oleh peserta lain, dan jawaban itu sama tetapi dari regu kami malah di minus. Kalau boleh tahu nih, setelah perlombaan itu selesai, ada gak pembicaraan atau permintaan maaf dari Dewan Juri? Untuk sampai sekarang belum ada sih Mas, cuman dari MPR RI sendiri itu Mas sudah memberikan konfirmasi dan klarifikasi secara tulis lewat Instagramnya sendiri. Jadi untuk dari Dewan Juri yang terkait itu belum ada sampai hari ini. Berarti kan kalau aku lihat ya di video-video yang viral ini kan teman-teman juga chemistry-nya sangat kebangun gitu, mentalnya juga sangat kuat meskipun Dewan Juri menilai jawabannya salah. Ini gimana sih proses membangun chemistry untuk persiapan lomba tersebut gitu?
Jadi Mas, untuk selama kita persiapan dari sebelumnya itu kita sudah ada seleksi kabupaten kota. Jadi di saat kami itu proses belajar mengenai wawasan kebangsaan 4 pilar ini, kami tetap menyelipkan agenda-agenda di mana itu untuk bonding. Jadi tidak hanya semata-mata ketika kita belajar ini untuk menambah wawasan untuk lomba saja, namun gimana kita bisa tenang, kemudian tetap kita ketika menjawab itu dalam keadaan kita kuat gitu, kita berani untuk menjawab. Jadi satu sama lain tetap mensupport sampai saat ini. Kalau boleh tahu apa sih momen yang paling sulit atau pertanyaan yang paling sulit ketika perlombaan sedang berlangsung gitu, Ocha? Menurut saya tantangan terbesarnya adalah menjaga kefokusan dan ketenangan sama kompetisi. Lalu hal itu juga menjadi momen yang paling berkesan karena kami bisa belajar tentang arti tim di mana kami bekerja sama, saling percaya satu sama lain, dan saling mendukung satu sama lain di dalam tim. Oke, kan ini persiapannya juga lumayan lama ya untuk ikut lomba gitu. Sebetulnya harapannya apa sih dengan mengikuti lomba cerdas cermat ini? Targetnya pengen apa sebetulnya gitu? Oke, untuk harapannya kita sendiri Mas, khususnya ini kan LCC tentang 4 pilar, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan juga Undang-Undang Dasar. Jadi kami di sini harapannya dalam adanya penyelenggaraan LCC 4 pilar MPR RI ini juga bisa menambah wawasan anak-anak bangsa, karena kita perlu nih menanamkan nilai-nilai yang ada di Undang-Undang Dasar, kemudian arti-arti dalam Bhinneka Tunggal Ika, sehingga ketika kita bersosialisasi ataupun dalam tantangan kerja itu kita tidak melupakan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Kan nanti mau dijadwalkan yang ketemu dengan sejumlah pejabat, bahkan ketua MPR, bahkan Mas Wapres. Kira-kira apa sih yang mau disampaikan kepada mereka gitu? Izin Mas, kalau dari kami ingin menyampaikan bahwa sekiranya dalam pelaksanaan lomba ini kita tetap menekankan agar teman-teman itu tetap gigih gitu dalam perlombaan, sehingga dalam penyelenggaraan lomba juga dalam tahun-tahun kedepannya itu bisa menyelenggarakan lomba untuk seluruh kalangan siswa, sehingga nanti atas misi dari badan sosialisasi dari MPR RI itu sendiri bisa dirasakan oleh masyarakat. Mungkin terakhir nih, gimana sih kesan mengikuti perlombaan lomba cerdas cermat ini? Gimana kesannya sejauh ini? Oke, mungkin dari kami Mas di sini sangat amat terkesan ya untuk mengikuti lomba cerdas cermat ini, karena tujuannya tadi ini untuk kita belajar mengenai wawasan kebangsaan, dan pastinya ini sangat bermanfaat di kehidupan sehari-hari ya. Kemudian juga ini bisa membangun kita chemistry team, kita bonding untuk bersepuluh bagaimana kita belajar, kemudian menghadapi kesulitan ketika kita belajar juga gitu. Kalau gitu, Ocha, teman-teman makasih banyak ya udah mau bincang sama kami. Semangat terus pokoknya teman-teman ya. Terima kasih banyak. Ya benar, itulah tadi tanggapan dari Ocha yang merupakan peserta, juga teman-temannya tadi yang merupakan siswa dari SMAN 1 Pontianak. Dan sejauh ini pun juga MPR telah memberikan respons dengan menonaktifkan Dewan Juri dan juga pembawa acara pada lomba cerdas cermat 4 pilar MPR tingkat Kabupaten Kalimantan Barat. Dan tidak hanya itu, MPR juga melalui Sekretariat Jenderal juga telah menyampaikan permohonan maaf, dan oleh karena itu juga MPR akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan lomba, termasuk pada aspek penilaian. Dan nanti juga pada siang ini rencananya dari siswa SMAN 1 Pontianak dijadwalkan akan bertemu dengan sejumlah pejabat, baik itu dari Ketua MPR maupun juga dijadwalkan akan bertemu dengan Wakil Presiden RI. Dari Jakarta, Randi Alfaras, Raga Firdaus, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.